Begitu kata-kata itu keluar, Dewa Suci Pedang Surgawi terkejut, dan kemudian kata-kata Qin Yichen membuatnya sadar. Apakah menurutmu aku masih tidak melihatnya meraba-raba kendo? Melihat sapuan itu dengan sedikit senyum licik, Dewa Suci Pedang Surgawi tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah patriark yang menguji sikapnya. Dewa Suci Pedang Surgawi menghela nafas lega, tetapi menemukan bahwa pakaiannya telah basah oleh keringat dingin. Pada saat yang sama, untungnya dia juga tertutup. Untungnya, dia keluar dan berencana untuk melindungi hati Chen Chen. Kalau tidak, jika dia hanya menyapu yang pertama dan memarahinya karena sepatah kata dari patriark, saya khawatir Tuan Suci akan berakhir. Senyum di sudut mulut Qin Yichen juga merupakan kepuasan yang tulus. Meskipun dia tidak dapat melakukan perjalanan ke setiap sisi tanah suci, setidaknya kinerja pedang surgawi Dewa Suci membuatnya merasa bahwa ras manusia menjadi lebih kohesif dan berkembang ke arah yang lebih baik. Takut, membuatku takut. Dewa Suci Pedang Surgawi memiliki ketakutan yang berkepanjangan. 3 kata dan 2 kata barusan membuatnya merasa seperti mengalami pasang surut yang besar. Pada saat ini, Qin Yichen menepuk pundak Dewa Suci Pedang Surgawi. Meskipun dia tertawa, dia memiliki kesungguhan dalam kata-katanya. Sebagai pemilik rumah ras manusia, saya melihat kultivasi bela diri suku saya, dan saya secara alami harus berpromosi. Dorongan itu benar. Bagaimana Anda bisa memarahi? Heavenly Sword Holy Lord tersenyum. Diam-diam berpikir tidak mudah untuk mengikuti pukulan besar. Ada cobaan di mana-mana. Namun, hati Dewa Pedang Surgawi diam-diam bergerak, mengatakan bahwa 100 bau lebih baik daripada melihatnya. Lord Patriarch hanya menakuti mereka, bagaimanapun juga, untuk menguji tanah suci pedang surgawinya. Demikian pula, apa yang dikatakan Qin Yichen barusan membuat Dewa Suci Pedang Surgawi tidak ragu bahwa yang pertama adalah suara sebenarnya dari yang pertama. Apa perlu main rutin sama diri sendiri karena status mantan? Ini hanya satu kalimat, tetapi sangat mengagumi Dewa Suci Pedang Surgawi. Patriark tegak dan lebih peduli dengan klan. Dengan patriark seperti itu, apa alasan ras manusianya? Dan Chen Jianxin bahkan lebih terpana pada saat ini, seolah-olah dia masih muda, dia belum pulih secara perlahan dari pasang surut ini. Namun, Qin Yichen berjalan sambil tersenyum dan menepuk bahunya. Kekuatan lembut membuat hatinya yang gemetar menjadi tenang. Segera, di bawah mata Chen Jian yang menakjubkan, Qin Yichen tiba-tiba berkata dengan serius. Alasan mengapa saya melakukannya sekarang, saya ingin Anda memahami 2 hal. Pertama-tama, di Human Rache, mereka tidak memakan ras yang sama karena status mereka. 2 mereka mencari kendo. Tidak ada yang memalukan. Sama saja di depan siapapun. Tidak sama dengan sarjana sejarah senior. Dibuat. Ingat, tidak ada yang bisa menginjak jalan yang kamu kejar, bahkan aku, patriark. Dengan kata-kata ini, tubuh Chen Jianxin bergetar, dan matanya benar-benar merah. Melihatnya, tanah suci pedang surgawi itu kompleks. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala klan yang bermartabat, atau bahkan pengurus rumah tangga yang jauh melampaui pendahulunya, akan mendorong seorang murid tanah suci terlepas dari posisinya. Banyak orang diam-diam mengepalkan tangan mereka, dan patriark bahkan menyemangati sesama anggotanya dengan kata-kata dan perbuatan. Apa alasan mereka untuk tidak bekerja keras? Kebenaran patriark, aku naik turun tanah suci pedang surgawi, dan aku tidak akan pernah lupa untuk mengajar hari ini. Kebenaran patriark. Suara kekaguman dari paru-paru bergema melalui aula besar, tapi Qin Yichen hanya tersenyum acuh tak acuh tentang hal itu, tidak menunjukkan kesombongan. Selanjutnya, Qin Yichen menarik pergelangan tangannya sedikit, hanya meraih Chen Jianxin yang ingin memberikan hadiah, dan tidak merasa ada yang lebih unggul. Karena itu saya khawatir akan ada kontrol diri yang hilang. Segera, Qin Yichen tertawa dan berkata, ini adalah takdir untuk bepergian ke sini hari ini. Apakah Anda ingin bergabung dengan Pavilion Pedang? Chen Jianxin kaget, lalu mengangguk berat. Pavilion Pedang, itulah tempat yang didambakan untuk setiap perbaikan pedang ras manusia. Melihat ini, Qin Yichen memutarnya dan mengubahnya menjadi token surga suci, yang meninggalkan bekasnya di atasnya. Pegang ini dan langsung ke Seng Tianfu. Segera, Qin Yichen melihat Putra Suci dan Ling Nine Heavens lagi. Jika Anda ingat dengan benar, orang ini tampaknya akhirnya memasuki Sword Pavilion Elder, yang juga dianggap oleh Human Rache sebagai kendonya. Dan kamu, ketika kamu sampai di Pavilion Pedang, kamu harus berkultivasi dengan baik. Begitu kata ini keluar, orang Chen Jianxin II dapat digambarkan sebagai orang yang liar dengan kegembiraan. Menanggapi kata-kata Penatua, hari ini, mereka menulis ulang keberuntungan takdir. Masuk ke Pavilion Pedang, ini adalah Pingmu Qingyun. Terlebih lagi bagaimana, atau patriark yang memiliki lisensi pribadi. Sekalipun 2 orang tidak bangga akan hal ini, patriark mungkin tidak memihak, tetapi dengan kalimat ini saja, masa depan 2 orang sudah lebih cerah. Pada saat ini, hati Chen Jian sangat bersemangat sehingga dia juga layak untuk ibadah 3 Kou 9 berkat keberuntungan ini. Namun, Chen Jianxin, yang belum memasuki tahap kehormatan,
telah mematahkan telapak tangan Qin Yichen. Patriark, merasakan kekuatan sombong itu, Chen Jian merasa tidak bisa dijelaskan. Tetapi Qin Yichen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak memiliki arti lain. Dia baru saja merasakan penghormatan dari raksasa ras manusia sebelumnya. Sesuatu yang aneh. Cepat hari ini, aku belum menyiapkan hadiah apapun, jadi aku akan mengirimkanmu pedang. Ini sebenarnya bukan Qin Yichen. Dia memiliki sumber daya untuk meningkatkan ras manusia sekarang. Dia menyerahkannya ke rumah surgawi untuk menangani alokasi. Kelas abadi yang dia kenakan sekarang hanya bisa diberikan ke tanah suci pedang surgawi. Menurut legenda, itu saja. Qin Yichen mengangkat tangannya. Chen Jianxin dengan sungguh-sungguh memberikan pedangnya. Matanya menatap ke depan, karena takut kehilangan momen terpenting dalam hidupnya. Qin Yichen tidak menggunakan kekuatan abadi karena pedang ini sulit dibawa. Qin Yichen tidak sengaja mempelajari Kendo. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Kendo itu datar. Tentu saja, dia masih tidak mengatakan ini karena dia khawatir tentang kerumunan tanah suci pedang surgawi yang memuntahkan darah. Kendo biasa-biasa saja, tetapi Qin Yichen dibandingkan dengan Golden Immortal. Tetapi dengan pencapaian martial Dao saat ini, dan bahkan sedikit deduksi di hatinya, Anda dapat mengetahui Kendo Chen Jianxin. Segera, tarik pedang, tebas. Pedang ini bergetar antara langit dan bumi di tanah suci pedang surgawi. Pedang ini membuat mata Chen Jianxin melebar, dan pada saat yang sama lautan badai muncul di hatinya. Ini adalah Kendo yang dia kejar, kebingungan sepertinya terpotong oleh pedang patriark. Melihatnya, suara Qin Yichen datang. Masalah terbesar dengan pedang barusan bukanlah kurangnya pencapaian, tetapi kebutuhan untuk mengendalikannya, karena takut terlalu dalam, sehingga Chen Jianxin tidak dapat melihat jalannya. Chen Jian mengangguk dengan berat hati, dan dia tahu betul bahwa pedang patriark memotong masa depannya yang berbeda seperti langit dan bumi. Dewa suci pedang surgawi pada saat ini, ia juga dikejutkan oleh cahaya pompa, tetapi mengambil kesempatan besar, berjuang untuk menanamkan semua detail pedang patriark di benak saya. Dan tepat pada saat itu, saya melihat Qin Yichen tersenyum samar. Ngomong-ngomong, saya akan mengirimi Anda pedang lain dari tanah suci pedang surgawi. Pedang datang. Sebuah pedang datang dan melihat tanah suci pedang surgawi menghitung 100 pedang tajam, langsung ke langit. Pedang ini, kuharap orang-orang di dunia akan melihatmu memegang pedang peri sehari sebelumnya. Dan kita akan mengatasi duri untuk keluarga kita.